Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan ya, ini memperlihatkan power amplifier yang komplit ya, fiturnya banyak dan harganya murah ya teman-teman. Ini adalah brand dari Sade ya teman-teman, seperti ini. Kalau dari kardusnya itu ya seperti ini ya. Ini brand dari Sade, Audio Mixer Amplifier AV MP326BT Pro ya. Ini ada Pro-nya ya. Dan Pro ini adalah salah satu terbaru Sade yang keluaran terbaru, meskipun tidak baru-baru banget. Di sini sudah ada power amplifier atau power, yaitu adalah power khusus sub, dimana ini total keseluruhan powernya itu ada 3 channel teman-teman ya. Nah, satu channel adalah untuk kanan dan kiri, satunya channel adalah untuk subwoofer. Jadi sebenarnya powernya ada 3 bukan 2 teman-teman. Jadi ini benar-benar filter subwoofernya memang berada di power itu sendiri, dia tidak bercampur dengan channel 1 dan channel ketiga, yaitu ini saya anggap untuk filternya di channel kedua gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau ini perhatikan dari ya gambar. Nah, mungkin teman-teman akan kaget ya antara gambar. Memang gambarnya di sini, kalau di sini masih ada tulisan balance ya. Balance-nya ini nanti kalau di power itu dia diganti dengan SW volume artinya. Nah, itu adalah subwoofer, volume subwoofer ya. Ini adalah bungkusnya seperti ini. Kalau kita ini sebenarnya sudah pernah saya coba ya. Memang ini untuk powernya itu sebenarnya nggak begitu terlalu besar ya teman-teman ya. Ini nggak begitu terlalu besar, tapi ya untuk harga 500 ribuan saya rasa ini sudah bagus ya, karena fiturnya juga lengkap. Jadi saya review untuk keseluruhan dan akan saya jelaskan apa aja sih fitur-fiturnya ya teman-teman. Ini saya ambil dulu ya. Nah, kalau di dalam paket penjualannya atau dari bungkusnya itu terdiri dari cuma ada remote control ya. Ini adalah remote-nya. Jadi kalau kalian mau menggunakan nanti ini pastinya bisa dilepas ya. Ini sebenarnya pasti ini pengganjal baterai ya. Jadi baterainya itu, konsumsi baterainya biar terhenti sementara, makanya dikasih plastik sedikit ya. Ini adalah plastik, nanti kalian bisa lepas gini aja, nggak ada masalah ya, terserah kalian lepas saja gitu ya. Terus ada juga untuk manual book ya. Ini adalah manual book sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini AV MP 326BT Pro ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau ini ada tampilan dari depannya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau dari tampilan dari depan, terus kita lihat juga sudah terdapat yang namanya celah-celah untuk sirkulasi udara, baik kanan dan kiri sudah ada ya teman-teman ya. Kalau untuk belakang sendiri belum ada. Nah, ini adalah dari boxnya sendiri udah keren ya. Ini menurut saya cukup gede bodinya ya, dan untuk dalemannya juga ya, walaupun dalamannya itu rapih ya teman-teman. Walaupun saya ini belum saya bongkar ya, ini belum saya bongkar, tapi saya sudah tahu dalamannya. Nah, ini sendiri ya sudah ada kipasnya, kipas kecil. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di sini ada kipasnya ya. Jadi bisa untuk mengurangi hawa hangat itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat tampilan dari depannya ya seperti ini ya teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan untuk depannya. Jadi ini fitur-fiturnya apa aja ya teman-teman. Nah, untuk dari depannya teman-teman terdiri dari ini semuanya ya, ada volume mic. Saya akan jelaskan di sini yang menurut saya ini sangatlah apa ya, ibarat kata ya sangat bagus sekali dan sangat komplit ya. Di sini untuk karaoke-nya kita nggak, dari brand Sade itu nggak main-main ya, terdiri dari 4 channel ya teman-teman. Ada channel 1 2 3 4. Nah, satu garis, satu kotak ini dikelompokkan untuk premix ya. Jadi itu premixnya di sini untuk premix mic. Nah, mic 1 dan mic 2 ini dia berada di satu potensio. Nah, satu potensio itu sebenarnya untuk penggunaan mic 1 dan mic 2. Jadi mic 1 dan mic 2 itu dihandle satu potensio. Sedangkan mic 3 dan mic 4 yaitu berada di potensio mic 3 dan 4. Ini dihandle di satu potensio. Nah, bayangkan aja ini sudah ada 4 mic ya. Terus triple mid bass. Nah, ini triple mid bass ini khusus premix, dan echo dan delay ini khusus ya. Ini satu kotak ini berada di keluarga premix semua ya. Seperti itu. Apa nggak keren teman-teman? Ini sudah ada bassnya, udah ada mid, dan udah ada treble ya, dan ada echo. Terus untuk bagian multimedia musiknya di sini adalah triple bass. Nah, triple bass dan ini SW yang tadi saya sebutkan di bungkusnya kan ada balance ya. Balance sendiri itu dihilangin, terus dikasih diganti dengan untuk volume subwoofer ya, berada di tuning warna kuning, dan ini ada tuning warna putih ya, garis warna putih ini teman-teman. Nah, seperti ini
ya. Ini keren ya teman-teman, jadi potensionya aja, knobnya juga bagus ya. Ini adalah untuk apa ya, untuk menambah bass, jadi bassnya itu lebih, istilahnya itu lebih gede ya dengan adanya treble bass tambahan teman. Dan biasanya kalau udah ada equalizernya, rata-rata itu jarang sekali ada semacam kayak treble sama bass tambahan. Dan ini sudah ada equalizer masing-masing channel L dan channel R, dia sudah ada juga penambahan bass, treble dan bass. Apa enggak keren teman-teman ya. Nah, terlepas dari itu, equalizer ini dia tuh satu keluarga dengan treble bass ya teman-teman. Treble bass satu keluarga dengan equalizer ini. Nah, untuk sub sendiri itu berada sendiri, dia tidak ikut dengan equalizer L dan equalizer R. Maksudnya gini, pada saat kita apa ya, kita misalkan ini bagian bassnya ya, low-nya kita naikkan, subnya itu dia dia tidak akan berpengaruh. Dia tetap sub itu masih dalam keadaan kontrolnya cuma ini, jadi dia sendiri ini ya teman-teman. Jadi ini sendiri, jadi bener-bener ini sendiri, dia itu tetap bassnya tetap segitu subnya. Jadi subnya hanya menggunakan satu potensio aja, tidak menggunakan equalizer. Ini terpisah dari equalizer sama ini ya, ini sudah beda lagi teman. Tapi kalau treble sama bass dia ikut sama barisan equalizer. Kita juga bisa menambahkan bassnya sekian kalau misalkan dirasa kurang ya teman-teman. Nah, ini bagian untuk multimedia, ini hanya khusus untuk musik radio aja. Kalau untuk premix dia tuh sudah ada treble mid bass, jadi ini tidak satu grup sama premix, jadi berada barisan sendiri-sendiri ya teman-teman. Ini adalah untuk volume micnya itu di sini, dan ini adalah untuk volume multimedia baik radio, musik, terus apalagi ya, pokoknya berhubungan dengan musik ya, kecuali untuk karaoke-nya soalnya ada di sini ya. Ini dikasih sendiri juga, jadi suaranya tuh lebih makin kencang sebenarnya teman-teman. Terus ini adalah untuk mode ya, mode kalau kalian mau menggunakan ini mode Bluetooth, mode radio, terserah di sini. Dan ini jangan lupa kalau kalian ingin menggunakan MP3, ini juga ditekan ke bawah gitu ya. Bukan ditekan ke dalam ya. Nah, seperti ini, terus seperti ini aja sih teman-teman. Nah, ini adalah displaynya teman-teman ya, display dari mode. Nah teman-teman, jadi di sini tuh yang saya suka untuk bagian radio FM atau yang lain itu, dia tuh radionya itu peka banget ya, untuk penangkap sinyalnya itu bagus banget. Itu radionya tuh peka, ini merek brand dari SADE. Terus dan yang saya suka lagi ya, dari modenya itu dia tuh bisa mengunci, artinya pada saat kita apa ya, misalnya saya ingin mode radio ya tetap dia berada di mode radio. Itu yang saya suka ya dari brand SADE ini. Dia itu mode bluetoothnya juga bisa bagus, dia itu mengunci itu kan, bisa mengunci pada saat nanti ini saya hidupkan, dia tetap di mode radio, dia gak beralih ke mode yang lain. Itu yang salah satunya suka. Itu kalau dari penampilan dari depan ya teman-teman. Terus kita lihat juga dari bagian belakangnya. Nah, ini adalah dari belakang ya. Kalau dari belakang di sini terdiri dari, untuk bagian jack RCA memang itu terdapat 3 ya. Nanti ini saya jelaskan sekaligus. Maka jack RCA ini, jack L sama R, jack L sama R ini juga sama. Yang beda yang cuma outputnya. Ini ingat ya, ini adalah audio input ya. Dimana kalau teman-teman mau menyetel musik ya menggunakan HP, kalian bisa punya jack RCA ke AK yang ukuran kecil, bisa tancapkan ke sini. Nanti di depan kita bisa pilih mode AUX ya. Nah, kita bisa pilih mau jack 1 dan atau jack 2. Nah, seperti itu ya. Ini jack audio input, sedangkan ini adalah audio output. Nah, jadi begini teman-teman, adalah audio output, dimana audio output ini sebenarnya gini. Kalau teman-teman punya power terserah power speaker aktif, yang pasti power ya, speaker aktif maupun yang lain, atau teman-teman ingin menggunakan power lain untuk sound, untuk pengeras suara yang lebih gede ya, jadi teman-teman bisa gunakan output ini. Output nanti masuk ke input pada power, jadi hanya dompleng pada kontrol depan, jadi terlepas dari power outputnya ya. Jadi ini adalah output untuk apa ya, istilahnya itu menambah suara pada power lain gitu teman. Jadi bisa untuk ini, bisa dijadikan untuk kontrol juga, tapi melalui jalur ini output ya teman-teman. Lihat ya, ini outputnya itu berbeda dengan input teman-teman. Nah, terus yang ini adalah untuk konektor speaker subwoofer ya. Untuk speaker subwoofer berada di sini, makanya saya tadi sebutkan sudah ada 3 power, totalnya 3 power ya. Satu powernya khusus sub, jadi ini benar-benar terpisah sub, yang satunya lagi
biasa tanpa sub ya, RL kita bisa itu, ini kisah teman-teman bisa untuk menjadikan sebagai untuk middle atau apa itu bisa R sama L. Kalau SB ini khusus subwoofer ya teman-teman, jadi suaranya mak dung 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 dung. Jadi itu suara middlenya itu hilang, jadi memang dia khusus sub. Equalizer itu berfungsi hanya di channel R sama L gitu aja ya. Equalizer, ingat ya, equalizer itu hanya berfungsi di jalur R sama L ini aja ya. Terus yang ini, bagian yang ini adalah untuk, yaitu ini adalah untuk terminal aki. Jika teman-teman punya aki 12 volt bisa tuh gunakan ini. Ini adalah khusus untuk aki ya. Jadi aki, teman-teman punya aki 3 ampere ya. Aki 3 ampere sama trafo 3 ampere gede itu sama. Tapi kalau teman-teman punya aki 5 ampere ya, 5 ampere atau 5 ampere itu bisa gunakan, ini bisa dipasang di aki ya. Maksudnya aki 12 volt. Ini bukan untuk mengecas aki ya, tapi melainkan tempat. Kalau teman-teman jadi misalkan punya aki ya, jadi tanpa menggunakan arus listrik pakai aki itu bisa, baterai aki 12 volt ya, jangan 24 volt, karena di dalam itu kan sudah ada inverternya ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini makanya power ini saya katakan power Sade ini salah satu power yang harganya terjangkau tapi fiturnya banyak, makanya nggak heran peminatnya luar biasa. Budget 500.000 sudah dapat power sekeren ini ya, apa enggak geleng-geleng kepala gitu teman ya. Menurut saya ini keren banget power ini teman ya. Nah penampilannya ya seperti ini aja ya teman-teman. Jadi nah, untuk biar teman-teman tahu juga seperti apa sih suara dari power ini, mari kita tes ya. Jadi sudah tadi saya jelaskan, sekarang giliran tes aja ya teman. Jadi penjelasannya di sini, nanti kita langsung tes aja. Saya tes teman-teman, saya pasang dulu untuk keseluruhan ya teman-teman ya. Sekarang jadi ini saya akan giliran tes, nanti juga saya akan tes suara vokalnya, kalian biar tahu aja ya suara vokalnya seperti apa, echonya seperti apa. Dan ini saya menggunakan LR ya, untuk subnya sendiri saya tidak gunakan karena memang untuk speaker subnya kebetulan saya belum ada ya, belum tersedia. Nah kalau speaker yang saya pakai itu sub, tapi sudah saya coba, subnya bagus, keren ya. Nah ini masih dalam keadaan equalizer tuh kosong semua ya, maksudnya saya kebawahkan jadi 0 ya, bukan di 0 dB ya, bukan di flat tapi minus 0. Nah ini adalah untuk volume mix seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini saya langsung hidupkan aja ya teman-teman ya. Ini ada suara kipas, ini langsung di mode radio. Saya coba untuk antenanya. Ini perlu diketahui bahwa radio ini sangat peka ya teman-teman, peka sekali. Jangan lupa ya teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan mode Bluetooth maupun mode radio ini ditekan ya, ditekan ke dalam gini, seret gitu. Langsung coba saya volumenya saya buka ya, seperti apa. Tenggorokan ini dulu itu kumat. Nah ini radionya sangat keren sekali teman-teman, dia tuh langsung seperti kayak set gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener apa ya, katakanlah ya mantep itu radionya, peka, bener-bener peka. Ini antena bawaan dari sono. Ini saya aja ya, saya coba untuk bagian vokal, nanti kita coba untuk set untuk apa ya, mode Bluetooth, musik mode Bluetooth. Ini coba saya dulu vokal, jadi main di channel 1 ya. Ini channel 1 sama channel 2 itu berada di satu potensio ya teman-teman. Jadi ini saya coba dulu. Cek satu dua, seperti ini ya. Tasnya saya naikkan. Satu, cek, dicoba satu, cek satu dua, cek satu dua, dicoba cek dicoba echonya sama cek satu cek echonya seperti ini. Cek kita beralih ke mic kedua ya. Cek
sana 1 2 oke ya teman-teman. Terus C sa cek. Nah, C sa cek. Oke semua normal semua ya. C sa cek sa cek sa cek dicoba 1 2 dicoba cek sa cek 1 2 dicoba 1 2 dicoba cek sa cek. Mantap banget. Ini ada mic nomor 3 ya, nomor 3 sama 4 sama. Cek cek 1 dicoba cek sa cek 1 cek sa cek 1 2 dicoba 1 2 dicoba 1 2 dicoba cek sound. Ini suaranya seperti ini ya. Cek sound 1 2 cek sound tes cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba cek. Ya itu tadi suara micnya, jadi sudah saya coba ya, jadi suaranya udah mantep banget teman-teman. Untuk karaoke udah bagus, peka. Kesimpulan saya benar-benar peka ya. Jadi sekarang giliran untuk musik, saya pilih dulu mode ya, mode bluetooth ya. Nah ini sudah mode, nanti tulisannya itu SADE amplifier ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan Android, koneksinya nanti pada saat dikonekkan ada tulisan yaitu adalah SADE amplifier ya. Sudah saya hidupkan, jadi saya coba untuk bagian musik ya. Untuk musik sudah saya buka ya. Ini saya saya buka volumenya ya teman. Nah ini ya sudah saya buka ya, tadi teman-teman bisa dengarkan ya. Ini equalizernya saya naikkan dan ini saya tambahkan bass sama treble dari sini. Itu bagusnya ya. Power ini sudah ada equalizer, sudah ada juga treble dan bass ya. Mantep banget teman-teman. Mungkin saya itu aja ya yang teman-teman untuk tesnya, mungkin kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau mungkin teman-teman tertarik ya bisa langsung, kalau mau beli ya di marketplace online itu sudah banyak sekali yang menjual ya teman-teman. Saya rasa sampai di sini kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.